Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi tentang kisru di tes P3K Guru 2021, yang mana di sini ada ungkap masalah saat tes P3K Guru GTK NK plus 35, sampaikan 3 tuntutan. Nah, ini ada lagi-lagi datanya dari GTK HNK plus 35 teman-teman ya. GTK HNK plus 35 itu menyampaikan 3 tuntutan nih, sebagaimana dilansir di jpnn.com teman-teman ya. Sebagaimana dilansir di jpnn.com, sebagai salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia, di sini melalui forum guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori 2 usia 35 tahun ke atas, GTK HANKA plus 35 menyampaikan 3 tuntutan ya. Berarti ini yang kita catat di sini adalah 3 tuntutan, tentunya kepada pemerintah mengenai pelaksanaan tes P3K Guru 2021 yang sedang berjalan. Di sini Ketua Wilayah GTK HNK plus 35 Sumatera ya, Yusak pun mengungkapkan sejumlah persoalan yang dikeluhkan oleh peserta tes P3K Guru 2021. Dia pun mengalami sendiri. Masalah itu menurut Yusak terkait dengan waktu mengerjakan soal yang tidak berimbang. Nah, di sini menurut Yusak adanya terkait dengan waktu pengerjaan soal yang tidak berimbang, seperti pada tes sosiokultural yang hanya diberikan waktu 40 menit untuk 40 butir soal ya. Jadi untuk tes sosiokultural itu waktunya kalau tidak salah itu adalah 40 menit, kemudian jumlah soalnya itu adalah 40 butir soal, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk 40 butir soal 40 menit, padahal soalnya penalaran. Kami mau membaca soal dan menganalisis, waktu sudah habis. Memang sepertinya jebakannya di situ, kata ucap Yusak ya kepada jpnn.com ya. Di sini dijelaskan, di sini guru honorer di SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Bengkulu itu mengakui kurang cepat dalam mengerjakan sosiokultural. Nah, di sini dijelaskan lagi teman-teman ya, bahwa alasannya waktu yang terlalu singkat, sedangkan ujian nih teknisnya waktunya terlalu lama. Nah, di sini menurut beliau itu antara waktu dengan pengerjaan soal ini itu kurang berimbang, terutama di sosiokultural itu kan 40 menit 40 soal. Nah, ini yang dikeluhkan oleh Bapak Yusak ya, itu yang dikeluhkan Bapak Yusak ya. Tapi tidak semuanya guru honorer mengeluhkan itu, tapi ini yang diutarakan langsung diambil di jpnn.com teman-teman ya. Di sini sosiokulturalnya waktunya terlalu pendek, sedangkan teknisnya itu 100 soal waktunya 2 jam. Seharusnya nggak perlu sampai 2 jam. Orang 1 jam sudah selesai karena soalnya pendek-pendek. Namun di sini tergantung dari yang mengerjakan juga ya. Ada yang cepat selesai, ada juga yang tidak cepat selesai. Dan ada yang mungkin menyukai waktu kompetensi teknis itu 2 jam, tapi ada juga mungkin yang tidak menyukai. Jadi ini masih masuk dalam batas wajar sebenarnya teman-teman ya, seperti itu. Di sini Yusak mengaku mengalami sendiri masalah tersebut ketika tes PPPK Guru 2021 tahap 1 yang sudah berlangsung. Dia memperoleh nilai murni bagus pada tes wawancara dengan 34 poin, melebihi batas 24 poin passing grade. Begitu juga untuk kompetensi teknis, dia mendapat poin 374, jauh di atas ambang batas 325. Wow, luar biasa sekali ya, nilainya mantap ini. 374 berarti lolos passing grade. Nah, namun ada namunnya teman-teman ya. Namun Yusak gagal mencapai passing grade sosiokultural ya. Beliau hanya mendapatkan poin 112 dari yang seharusnya 130. Maksudnya mungkin berita ini bukan cuma sosiokultural, tapi soal akumulasi manajerial sosiokultural ya. Nah, kalau tidak salah jumlah soalnya juga kayaknya kalau tidak salah 45 soal ya. 45 soal atau 40. Ya, seperti itu ya. Oke, namun Yusak gagal mencapai passing grade karena kompetensi untuk soal manajer sosiokultural dia hanya meraih 112 dari poin 130 passing grade. Nah, jadi ternyata di sini
kebanyakan teman-teman guru honorer itu gagal di kompetensi teknis. Namun di sini saya lihat Bapak Yusak ini justru gugur di atau gagal di kompetensi manajerial sosiokultural. Nah, ini sangat disayangkan juga teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwa enggak lulus passing grade kompetensi manajerial sosiokultural itu kan 130 dan saya hanya mendapat 112 karena kehabisan waktu. Bapak ini mengeluhkan persoalan waktu ya, mengeluhkan persoalan waktu yang sangat sedikit untuk kompetensi manajerial sosiokultural. Tapi kalau menurut admin itu sudah masuk kategori wajar ya. Anggaplah kita lihat mengerjakan soal itu kan 1 menit satu soal ya, harusnya seperti itu. Apalagi untuk sosiokultural kalau tidak salah itu kebanyakan soalnya setuju tidak setuju dengan ragu-ragu. Tapi yang jadi persoalan mungkin soalnya panjang-panjang ya, mungkin seperti itu, soalnya panjang-panjang. Oke, kita lanjut lagi. Oleh karenanya itu, anggota dan pengurus GTK HNK Plus menyampaikan 3 tuntutan kepada pemerintah dalam pelaksanaan tes P3K Guru 2021 yang menyisakan 2 tahap kesempatan lagi. Nah, kita coba lihat tuntutannya kira-kira apa. Di sini tuntutan yang pertama itu adalah setelah memperhatikan proses seleksi bahan yang diujikan, hasil perolehan peserta sementara dan keinginan pemerintah untuk menghargai pengabdian honorer, maka GTK HNK Plus 35 Indonesia menyatakan sikap. Di sini passing grade yang tinggi seharusnya disertai dengan afirmasi yang tinggi. Nah, di sini salah satu tuntutannya afirmasi seharusnya dapat digunakan untuk menutupi semua jenis kompetensi yang tidak mencapai passing grade. Ini luar biasa keinginan dari guru GTK HNK Plus 35 ya, luar biasa sekali. Itu afirmasi seharusnya dapat digunakan untuk menutupi semua jenis kompetensi yang tidak mencapai passing grade seperti itu. Kemudian tuntutan yang kedua di sini dijelaskan bahwa afirmasi diberikan dengan berdasarkan lama masa pengabdian, serdik, sertifikasi pendidik dan pemberlakuan akta 4 bagi guru yang memiliki. Berarti ini GTHNK Plus ini juga meminta adanya tambahan afirmasi ya, karena di sini berdasarkan lama pengabdian, kemudian pemberlakuan akta 4 bagi yang memiliki ya. Mudah-mudahan saja itu didengar oleh kementerian dan bisa dikabulkan ya, seperti itu, amin. Kemudian tuntutan yang ketiga adalah pemerintah seharusnya membuka keran formasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan usulan sekolah masing-masing ya. Nah, ini yang admin sedikit, ini yang poin 3 admin sangat setuju juga ya, karena di sini tuntutannya pemerintah seharusnya membuka keran formasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan usulan sekolah masing-masing diusulkan oleh kepala sekolahnya. Ini yang sebenarnya tepat sekali karena yang mengetahui sebenarnya secara real jumlah sekolah itu, jumlah guru honor dalam satu sekolah itu kan kepala sekolah teman-teman ya. Yang mengetahui itu adalah kepala sekolah. Nah, jadi jika seandainya kepala sekolah yang diizinkan untuk mengajukan usulan, maka akan ada banyak sekali formasi sehingga mungkin akan hanya sedikit guru honorer yang melamar ke sekolah lain jika ini terjadi. Jika poin ini terjadi, kemungkinan besar rata-rata guru honorer akan melamar di sekolah mereka masing-masing dan mungkin tidak perlu bersaing dengan guru honorer luar dan guru honorer induk. Sehingga di sini apa namanya ya, guru honorer tidak perlu lagi untuk mencari sekolah lain seperti itu ya. Seandainya istilahnya usulan sekolah masing-masing itu diusulkan langsung oleh kepala sekolah dan sesuai real yang ada, maka secara otomatis formasi yang ada itu bisa memenuhi semua kekurangan guru yang ada di Indonesia. Saya percaya itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan saja poin 3 ini bisa diprioritaskan ke depannya, mungkin di tahun 2022 ya. Seperti itu bisa direalisasikan lagi oleh Kemdikbudristek. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.